Oke, sudah rekam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman, Pak Prata, Mbak Bibi, Lucy, kemudian Ika, dan teman-teman mahasiswa sudah bergabung di meeting kali ini. Kita akan koordinasi terkait hal-hal kemarin yang masih kurang, terutama user stories. Nanti akan ada penjelasan ulang. Baik, langsung saja ya Pak Prata. Iya. Ya. Boleh. Monggo silakan Pak Prata. Itu mesti agak ya. Iya, ge. Arep kae apa ayu weo. Jadi gini, saya mulai dari kesulitan kalian aja deh. Nah, kira-kira kesulitannya dalam membuat user stories itu seperti apa? Yang pertama, kalian sejauh mana sih pemahamannya gitu? Apa sih user stories itu? Nah, itu dulu deh. Coba, saya kepengen tahu dulu dari kalian. Halo guys. Aja pada menang. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, kesulitannya apa silahkan disampaikan di sini. Ya Pak, cek. Ya. Jadi Mungkin Mas Zakir yang itu. menurut pemahaman saya sama teman-teman yang lain kemarin kumpul, jadi user itu kayak aktivitas user ke sistem kayak interaksi gitu. Jadi kan kemarin udah nonton video yang gitu. Tanggapan saya dari penjelasan Pak Brata itu, jadi BPMN kan sebagai patokan. Ya, patokan bahwasanya bisnis proses yang berjalan di dalam perusahaan itu seperti itu gitu. Untuk scoping semuanya kan sudah terpetakan tuh. Berarti jangan kurang, jangan lebih kan kayak gitu. Nah, terus patokannya BPMN agar membuat user story itu lebih jelas gitu alurnya. Ya, lebih Jadi terang. pas pembuatan user story itu kan BPMN belum ada campur tangan Odo. Jadi pas ngebuat user story itu bagaimana Odo melengkapi kebutuhan proses bisnis di daerah yang kemarin itu. Oke, pendekatannya seperti itu dengan melihat apa yang ada di Odo. Boleh juga. Jadi Hilang apa ya? ada yang lain? Silahkan yang lain. Yang dari Kusuma Buana. bukan Odo tuh, Anun tuh. Anun kan nggak ngerjain yang Odo tuh, dia ngerjain Pembimpa. Itu Nun ditanya kemarin pengerjaannya kan sudah ini. Boleh share screen nggak Pak? Ya. Nah, Nun coba kerjaannya di share screen. Iya, Bu. Itu di allow dulu kali. Udah. Dan Udah aku loh. Oke. Mungkin dijelaskan dulu ya sama Paling atas dulu apa? Usernya apa? Nggak kelihatan. Turunin sini. Nah itu user story map. Itu masih
Nah, ini jadi gini, sambil untuk ini ya, kita membuat user stories itu ya per persona. Persona itu orang yang akan menggunakan sistem kita. Gitu. Jadi tujuannya sebenarnya adalah seperti ini. Ini kan masalah klasik dari pengembangan sebuah aplikasi atau implementasi sebuah aplikasi kayak Odoo gitu. Masalah klasiknya kan pasti satu nih. Yang meminta ke kita untuk mengembangkan sistem adalah orang yang sebagian besar tidak memahami aplikasi. Benar nggak? Iya. Mereka bukan orang IT gitu. Mereka nggak ngerti sistem. Mereka hanya minta bagaimana pekerjaan mereka ini bisa terbantu, bisa selesai dengan sebuah aplikasi. Benar nggak? Iya, Pak, betul. Nah, maka akan menjadi kesulitan ketika nanti permintaan yang mereka sampaikan itu kita tuliskan dalam bentuk technical. Benar nggak? Contoh gini, setelah kita survei, kemudian kita susunkan use case. Kayak gitu. Setelah use case, kita susunkan, pokoknya UML lah. Nanti ada sampai ke IRD dan segala macam. Kayak gitu. Ketika kita berikan, sudah kita susun itu, dan kita sampaikan ke mereka, kira-kira bingung nggak mereka? Ya, bingung. Karena notasinya pun mereka nggak paham. Benar nggak? Betul. Ini gambar user, ini mereka melakukan apa, terus nanti bahasan berikutnya tentang setelah use case siapa biasanya? Sekuensial ya, sekuensial urutan apa segala macam, terus nanti perencanaan database gitu. Nah, itu pasti mereka nggak paham. Dan ketika itu terjadi, mereka akan merasa mereka susah mengontrol apa yang kita kerjakan. Benar nggak? Iya. Kita develop sistem, kita implementasi sistem, terus ditanya nih, oke, saya kan maunya sistem kasir ya, pokoknya ya. Saya mau supaya saya punya 3 orang kasir ini semuanya bisa mengakses data yang sama, harganya bisa seragam, terus nanti masing-masing kasir bisa ketahuan jumlah dapat duitnya berapa, nah segala macam. Itu kan requirement mereka. Terus kemudian kita susunkan UML misalnya. Terus ketika proses berjalan, mereka nanya, sudah sampai mana kerjanya? Ini Pak, kita sedang normalisasi database. Mereka pasti nggak akan berkenan. Karena mereka nggak ngerti apa sih yang dilakukan gitu loh. Nah, untuk menjembatani itu, kita kan harus punya ukuran yang sama nih. Harus punya mindset yang sama tentang pengembangan sebuah aplikasi. Nah, untuk menjembataninya apa? Ini, kita susun sebuah user stories. Jadi user stories ini sebenarnya cuma deskripsi singkat doang nih. Deskripsi singkat dan sederhana tentang fitur, tapi yang diceritakan dari sudut pandang pengguna. Jadi nanti ketika kita membuatkan aplikasinya, acuan kita itu, maka kita akan ngomongnya itu. Contoh misalnya, fitur yang pertama adalah customer bisa join ke web misalnya. Ini contohnya nih, bisa registrasi. Yang kita ceritakan ya tentang itu. Nah, patokannya gimana? Patokannya kita bisa membuat kerangkanya adalah misalnya dalam bahasa Indonesia, contoh misalnya sebagai seorang apa, saya ingin apa, sehingga apa gitu. Jadi ada semuanya itu per stories itu ada apa yang dibutuhkan, siapa yang melakukan, dan bagaimana hasilnya, ukurannya. Tapi ukuran yang bisa dipahami oleh user dan juga oleh
pengembang, oleh developer. Jadi misalnya sebagai seorang calon pengguna, saya ingin untuk bisa menggunakan atau join ke web Home Pimpa misalnya dengan apa nih? Dengan menggunakan sosial media atau dengan membuat user dan juga membuat user baru berdasarkan email. Sehingga apa? Sehingga keamanan data saya misalnya terjamin atau apa kayak gitu. Nah, kan gampang itu nanti kalau itu sudah jadi, maka ketika si pemesan atau orang yang memesan proyek ke kita itu menanyakan sudah sampai mana? Oh, sampai ini user bisa join. Dia akan tahu, oh berarti ukurannya saya harus bisa sampai ke halaman home. Misalnya dengan apa? Dengan menggunakan email atau dengan menggunakan akun sosial media saya. Benar nggak? Paham nggak maksudnya? Iya, Pak. Nah, itu yang harus kalian susun. Jadi contoh misalnya katakan nih, kasus di Indokoko misalnya. Nanti berarti kita harus berpikirnya gini, penggunanya itu siapa saja? Penggunanya misalnya contoh vendor nih. Ya kan? Kan nanti ada user vendor kan pasti kan? Benar nggak? Iya, benar. Nah, sebagai seorang vendor, kira-kira saya itu inginnya apa nih? Saya ingin bisa membeli ke petani berdasarkan jumlah target yang sudah ada sebelumnya dan memastikan barangnya itu organik. Benar nggak? Jadi saya bisa tahu nih kalau si petaninya nyetor lebih dari kapasitas, itu ketahuan. Sehingga apa? Sehingga nanti sehingga nanti penyetoran saya ke Jafari itu selalu sesuai dengan target, tidak melebihi dan tercampur dengan yang non-organik, dan apa kayak gitu. Nah, nanti fitur-fiturnya otomatis diterjemahkannya kan jadi nanti di form petani berarti harus ada apa? Harus ada target setor per pasaran. Harus ada data dia pohonnya berapa, kayak gitu kan. Harus ada kira-kira kapasitas produksinya si per petani itu berapa. Benar nggak? Nah, itu kan diterjemahkannya ke fitur nanti seperti itu. Maka yang dibuat di Miro ini yang pertama adalah memang user story map ini di atas ini seharusnya diganti ke siapa nih per user ini. Per pengguna. Terus kemudian yang di atas ini tasknya. Benar ini. Misalnya usernya misalnya adalah customer, berarti dia harus bisa join ke web, harus bisa memanage profile gitu kan. Nah, di sini kan misalnya contoh profile aja deh. Tentang profil gitu. Kira-kira apa yang harus bisa dilakukan? Nah, kata-katanya kayak tadi aja itu. Nanti tapi ditulis di sininya kalian tetap bikin yang panjangnya tapi ditulis di sininya kan bisa dirinci. Kayak tadi saya contoh misalnya sebagai seorang ini saya ingin sehingga apa gitu. Nah, itu nanti kan panjang tuh. Nah, nanti dipecah-pecah jadi beberapa kayak gini kan bisa. Ini kan pasti sebagai seorang pengguna, saya ingin identitas saya di dalam sistem itu valid gitu loh, sehingga saya harus bisa ya berarti kan harus bisa mengupload foto user, mengupdate profile apa kayak gitu. Nah, ini yang di sininya karena kalau dituliskan panjang lebar kan kurang ini. Maka dituliskan yang potongan-potongannya saja sehingga apa? Sehingga nanti mudah diterjemahkan sebagai ini adalah fitur yang akan disusun. Gitu. Pendekatannya per user. Maka
kemarin dari yang magang di Kusuma Buana ada apa kemarin ya, Monica sama siapa mengusul nanya ke saya apakah perlu use case. Ya kalau sudah kebayang nggak usah, tapi kalau belum ya bagus dengan menyusun use case terlebih dahulu, sehingga kalau kita nyusun use case kan ketemu tuh usernya, ya enggak. Walaupun sebenarnya dari BPMN pun sudah ada, tapi BPMN ini kan manualnya. Barangkali di sistem, di use case nanti akan dibagi menjadi lebih dari satu user untuk satu pool. Kalian gambarnya kan satu swimlane atau satu pool kan satu ini aja kan. Contoh misalnya penjualan gitu. Nah, bagian penjualan gitu. Nanti ketika di proses bisnisnya memang bagian penjualan, tapi mungkin di sistem nanti akan ada hierarkis kan, user penjualan sama manajernya penjualan kayak gitu loh. Paham nggak maksudnya? Detailingnya itu adanya di use case kayak gitu. Paham ya? Halo. Halo. Oh, ya Pak. Paham nggak? Lumayan Pak. Oke. Yang lain, selain Amar. Ada yang mau ditanyakan? Mas Zakir mungkin kemarin bingung. Bentar. Kan berarti yang dibuat user story ini yang menggunakan sistem. Ya. Kalau patokannya BPMN per swimlane, kan ada tuh yang enggak memakai sistem, contohnya yang dari BPMN inventory. Ya. Di Muktamar kemarin, supplier itu kan kayak pengantar-ngantar aja, Pak. Jadi nggak usah dibuat user story. Kalau di sistem yang gula semut, supplier atau vendor itu nanti masuk sistem loh. Karena dia ketika membeli seharusnya harus mengakses data lot. Bener kan gitu, Mar? Kemarin, Mas? Supplier itu kan intinya yang masuk, Pak. Berarti vendor kan? Iya, vendor kan yang memasok barang. Ya. Berarti nanti dia di sistem itu sistemnya itu mungkin pelaporan berapa jumlah yang diterima, terus nanti mungkin si vendornya juga nerima atau membuat tagihan ke Indokoko gitu ya, Pak. Betul. Nah, yang membuat tagihan kan, yang membuat bill kan bagian purchase kan. Iya. Nah, nanti pengembangannya sebenarnya adalah si vendor ini seharusnya bisa mengakses sistem. Karena kan dia membelinya sudah tertarget. Dia harus mengakses data petani. Dia kan harus gini loh. Ketika dia beli barang untuk memastikan itu organik, kan dia harus tahu barang ini dibeli dari siapa. Misalnya dari petani Januar. Nah, petani Januar ini pohonnya ada berapa yang dia deres. Sehingga per 5 hari seharusnya maksimal produksinya itu misalnya katakan 25 kilo gitu. Maka ketika lebih dari 25 kilo, kan mungkin itu barang bukan dari dia kan, titipan orang atau apa, sehingga memungkinkan itu menjadi produk yang mungkin tidak organik, benar nggak? Iya. Nah, artinya itu mungkin bisa ditolak gitu loh. Jadi si vendor ini nantinya harus bisa mengakses sistem. Nah, maksud saya tadi gini, maka ketika satu yang di penggambaran BPMN itu kan ada vendor, ada apa. Nah, itu misalnya satu swimlane, mungkin dia kalau digambarkan dalam use case, bisa jadi ada 2. Karena contoh misalnya bagian pembelian misalnya. Bagian pembelian mungkin
ada manajernya dan ada staffnya kan, user biasa kan. Kalau di use case kan akan ketahuan tuh. Tapi kalau di BPMN kan jadi satu. Iya. Lebih Nah, simpelnya di BPMN itu, Pak. iya, nanti didetailkannya di use case. Kenapa? Karena nanti kemudian menyusun user stories-nya adalah per user. User. Iya, producer. Gitu. Oke, Mbak Hanun, berarti bisa dipahami nih ya. Ini berarti masih kurang. Pertama adalah usernya, per usernya. Ada berapa user tuh di Home Pimpa nantinya? Kemarin kan sudah dibahas tuh. Yang pakai apa namanya? Mind mapping gitu. Rupanya mind map yang kita susun waktu meet-nya dengan Home Pimpa itu berarti kan ya? Iya. Iya. Mungkin dikembangin lagi kalau memang dirasa ada yang kurang kayak gitu. Udah tak kirim filenya juga ke Hanun. Dia bisa melihat dari sana. Paham ya Mbak Hanun? Iya, insya Allah, Pak. Nah, Paham. nah, nanti kayak gini, tekniknya gini. Kalau misalnya kalian user stories-nya itu ternyata panjang gitu loh. Nah, nanti kita sebagai product owner dan Scrum Master yang akan memilah mana yang masuk MVP 1, mana yang masuk MVP berikutnya. Begitu. Contoh misalnya gini, mengenai login nih. Login misalnya harus bisa dengan sosial media, terus harus bisa membuat ini dengan sign up user baru, misalnya terus dengan sosial media, terus kemudian lagi misalnya harus bisa ada integrasi dengan aplikasi lain melalui token misalnya. Nah itu kan bisa kita susun sebagai MVP 2. MVP itu minimum viable product. Jadi dengan requirement dia itu kira-kira paling minim supaya sistem itu bisa berjalan digunakan itu sampai seberapa kayak gitu. Fitur-fiturnya sampai fitur apa saja sampai dia bisa benar-benar jalan dan digunakan. Nanti ketika ternyata masih ada waktu kan kita bisa melanjut ke MVP 2 kayak gitu. Jadi kalian yang paling penting adalah karena kita menggunakan Agile, kita menggunakan Scrum terminologinya. Terminologinya itu adalah selalu sebuah produk, bukan project. Jadi ketika kalian kemarin misalnya sudah dapat manajemen proyek, belajar ya, project management belajar nggak? Sudah belajar kan? Sudah pernah ngambil mata kuliah project management belum? Manajemen proyek, Pak. Ya, manajemen proyek. Sudah kan? Sudah. Nah, kalau manajemen proyek kan terminologinya pasti apa sih? Segitiga itu kan. Time, scope, sama cost. Kayak gitu kan. Waktu, ruang lingkup pekerjaan, sama biayanya. Jadi kalau waktunya mulur, berarti nanti pasti karena segitiganya segitiga sama sisi, berarti nanti cost-nya juga akan membengkak, scope-nya juga kayak gitu. Kan kayak gitu. Nah, kalau kita itu, kalau menggunakan Scrum itu terminologinya beda, terminologinya produk. Jadi dari kebutuhan, dari requirement pengguna, itu bisa kita provide itu minimal seperti apa gitu. Supaya selesai dan bisa digunakan. Kalau misalnya nantinya ternyata dianggap sudah bisa digunakan secara fungsional nih, tapi misalnya, aduh kok tampilannya kayaknya kok seperti ini ya, kurang bagus misalnya. Ini form-formnya ini kalau bisa warnanya jangan seperti inilah, atau misalnya ini emboss lah. Terus kalau kotak ya rounded, jangan kotak yang putus kayak gitu, jangan kotak yang tajam sudutnya.
Kalau di Scrum ya kita bisa ngomong ya sudah Pak, itu nanti kita masukkan ke MVP 2. Artinya memang ada satu project berikut, ada satu pengembangan berikutnya yang berfokus kepada mempercantik. Itu jadi memang beda ininya, apa namanya, mindsetnya harus berbeda. Itu ini yang disusun Mbak Hanun seharusnya berarti dibagi nih jadi beberapa pengguna. Ini mungkin kayak Mbak Hanun nih, Ya, nanti dibilangin. profil anak mungkin di Ditunggu bawah sebentar. review, Jam 10. sosmed. Disatukan aja Pak ya Mbak Hanun ya. Gimana, Pak? Ini dibagi-bagi, ini kamu bikin untuk apa nih? Untuk siapa nih user stories-nya? Personanya tadi. Fokusnya kan karena ke persona nih. User aja ini. User. Enggak, maksudnya contoh ini kan Ini user siapa nih? User calon apa? Konsumen atau apa? Konsumen, Pak. Konsumen. Oh, ini ke konsumen berarti. Iya, Pak. Oke, berarti ya sudah, berarti ini atasnya doang yang dirubah ini ya. Cuman kalau ini per aktivitas atau yang ini loh, user profil anak kan bisa jadi satu aktivitas utama, kemudian apa itu bawahnya sini. Ya ini tasnya nih, ini berarti tentang profil nih. Iya, ini kan bisa jadi satu profil kan. itu nanti profil orang tua sama anak kayak gitu. Yang ini, Pak. Dua Iya, ini. itu aktivitas utamanya. Oh, berarti ini 2 jadi 1 gitu, Pak. Ya, berarti kan tasnya tentang profil aja nih. Nanti berarti di bawahnya setting profil anak sama setting profil orang tua kan. Menunya kan nanti di atas. Untuk terakhir ini patokan menunya kan yang di atas ini nanti nih. Menunya kan menu profil aja pastinya kayak gitu. Nanti biar mempermudah developer loh. Jadi gini Mbak, profil ini kan aktivitas utamanya ya. Kemudian di sini ada update profil anak, update profil orang tua, kemudian nanti ngasih review kayak gitu loh. Tasnya ini tas berarti ya. Terus di bawahnya kegiatan. Kalau review kayaknya di luar sih, di luar profile. Memang benar ini. Oh iya, review kegiatan sendiri ya. Bukan profile tapi user. Sorry. Nah ini feedback. Ini sebenarnya subnya dari review. Review itu bisa ada berapa sih? Bisa ada feedback, bisa ada apa lagi? Rating ya ini. Ya Mbak. Feedback kasih rating, iya. Ini kan berarti ke atas nih, naik ke atas nih. Feedbacknya naik ke atas. Berarti review itu ada 2 nih. Feedback sama rating. Tagsnya itu feedback sama rating sebelahnya berarti Mbak. Ada 2 tags. Di sini feedback. Ya, sebelahnya nanti rating. Masih jadi bagian dari review misalnya gitu loh. Baru di sini nanti user stories-nya. User stories-nya itu yang menceritakan persyaratannya gitu loh. Jadi sebagai seorang user, saya ingin bisa mereview kayak gitu loh. Apanya itu ini. Yang di bawah ini. Sehingganya di bawahnya sini. Nah itu diklik. Benar itu benar. Benar tadi yang dipencet tadi. Mau dipencet tadi. Ini. Iya. Oh, di bawahnya ini ya? Bukan itu salah klik harusnya. Sebentar, bukan. Diklik feedback coba Mbak. Andu. Diklik plus yang coba yang bawah itu coba. Kesini, sorry Pak. Ya. Iya. Sebelah kanannya harusnya plusnya kanannya itu. Salah klik lagi Mbak. Enggak, reviewnya nih warnanya lain sih reviewnya nih. Warna biru ya. Coba diklik dulu. Harusnya sama dengan ini nih. Sebelahnya feedback coba Mbak disorot Mbak.
Nah itu plus, coba plus, klik. Nih. Jadi mau ringan. Iya, karena ini reviewnya. Di delete aja Mbak reviewnya, terus bawah delete, bikin ulang lagi. Itu yang kosong di drag bisa itu. Di drag. Kemana? Di Oh, drag yang ke bawah feedback coba. oh ya, yang new text itu digeser coba Mbak Anun. Geser ke Bukan, yang tax. Yang tadi barusan dihapus. Tambah plus lagi aja, sebelahnya feedback coba, nanti kan keluar. Sekarang tarik tax itu, tarik sebelah. sini. Ke bawahnya feedback. Itu benar, atasnya benar. Nah, sini sih bawah lagi. Oh, Iya. dilepas. Itu tadi teman kita dilepas. Sebelahnya feedback. Nah, habis. Nah, itu tulis rating berarti. Jadi review itu ada dua kegiatan. Nah, gitu. Baru di sini persyaratannya. Berarti kan sebagai seorang user, sebagai seorang customer gitu kan, saya ingin dapat mereview dengan melalui dua hal, misalnya apa dan apa. Nah, terus di sini persyaratannya singganya itu apa di sini? Sehingga misalnya saya bisa menentukan mana kelas favorit saya, mana kelas yang menurut saya terbaik, mana kayak gitu. Iya, Pak. Paham. Paham ya? Iya, paham. Memberi rating itu berarti tujuannya untuk apa? Sehingganya apa? Dengan rating itu sehingga nanti saya atau user lain bisa melihat misalnya mana kelas yang paling favorit gitu. Terus saya juga bisa memilih berdasarkan rating kelas yang paling favorit misalnya. Kan orang lain juga memberikan rating asumsinya kan. Berarti kan itu bisa dijadikan acuan untuk memilih. Benar nggak? Iya, Pak. Tuh, terus ketika share info nih misalnya sosmed sharing. Nah, terus kita nge-share info itu harapannya apa gitu tulis di bawahnya. Untuk yang ini sehingganya itu di sini. Patokannya pokoknya itu tadi. Sebagai seorang personanya saya ingin inginnya itu yang tas-tas tadi. Terus sehingga saya ini di bawah MVP. Kayak gitu. Itu gampangnya kayak gitu cara berpikirnya. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Mau tanya, Pak. Ya. Nah, ini kan yang teman-teman yang di Indokoko itu kan ada yang bagian inventory fungsional, ada yang bagian MRP fungsional, terus purchase. Nah, di BPNM itu kan swimlane-nya itu nggak hanya bagian inventory itu loh Pak, misalnya. Misalnya di inventory kan ada admin gudang sama ada bagian supplier. Nah, nanti misalnya di user story bagian inventory misalnya Mas Zakir itu dia bikin user story admin gudang aja atau bikin user story supplier juga, Pak? Sampai ke vendor, sampai ke paling bawah berarti vendor. Ya, vendornya juga. Vendor. Dibikin juga karena itu nanti masuk ke situ. Terus kalau nggak salah bahkan ada yang namanya ICS ya, betul nggak? Iya, ICS. Nah, ICS itu masuknya kemana tuh? Nah, itu Mbak Amel. Karena dia yang memastikan produk yang dibeli itu dari vendor itu nanti benar-benar organik kan kayak gitu kan? Ya kan kayak auditor gitu kan? Benar nggak sih? Tahu saya sih bukan, Pak. Gimana? ICS itu apa? Kemarin ditanyain itu ICS tuh kayak malah cuma penjembatan antara petani sama pihak perusahaannya, Pak. Oke. Bukan dalam segi itu sih, kayak lebih ke customer service-nya petani lah, kalau misal perusahaan gitu. Oke, customer service-nya petani. Nah, iya. Berarti kan gini.
tujuannya adanya si ICS itu kan kalau tadi menjembatani, nah itu kan bahasa manfaat yang diperoleh oleh petani, betul nggak? Betul. Nah tapi kalau bahasanya adalah sebenarnya adanya ICS itu pengaruhnya atau perannya apa untuk perusahaan? Nah itu pertanyaannya. Dia masuk lingkup organisasinya itu nggak sih? Perannya apa kira-kira dengan adanya ICS itu? Perannya apa untuk perusahaan loh? Bukan untuk petaninya loh, untuk perusahaannya. Mungkin ICS itu supaya dapat ini vendor yang terpercaya gitu bukan ya Pak? Oke. Berarti untuk dapat bahwasanya benar-benar barang yang dibeli dari petani itu memang benar-benar organik. Benar nggak? Iya, iya, Ya, iya. betul, Pak. Kayak Nah, gitu. artinya dia masuk ke Jihan. Sales ya? Purkes. Oh, Purkes. Oh, pembelian bahan bakunya ya? Iya. Benar nggak? Masuk ke dalam Purkes ya. Oke. Iya. Nah, masuk ke dalam purchasing karena dia selain bagian yang mencatat pembelian kayak gitu kan. Nah, kayak vendor itu tadi, kayak vendor tadi yang Amar tanyain tadi, itu masuknya ke purchase loh, bukan ke inventory. Nah itu, iya, iya. Karena yang berhubungan adalah bagian inventory. Jadi ketika barangnya datang nanti dia si bagian purchase ini akan melunasi. Bahkan ketika ada order untuk pembelian dan order pembelian itu sampai ke vendor, misalnya dalam 1 bulan ini targetnya 2 ton misalnya. Berarti 25%-nya harus di DP ke vendor. Nah, itu yang harus membuat nota DP-nya itu bagian purchase. Diajukan ke bagian accounting bahas TV. Baru kemudian nanti kalau di approve duitnya keluar ke sana. Kan kayak gitu kemarin yang saya tangkap dari penjelasannya Mas Nartam. Ada lagi? Paham nggak itu? Yang ini tentang ICS, purchase, dan lain-lain. Ujian. Ya, Ketika kamu tambahin itu Jihan. Ya. yang purchasing kan? Ya, ICS itu masuk ke kamu. ICS Vendor. Sama vendor ya, Pak? Ya, vendor juga masuk ke kamu. Oke, ada lagi? Mau tanya Pak, kalau untuk yang bagian keuangan. Ya. Kalau yang bagian keuangan berarti kan yang berhubungan langsung sama bagian keuangannya kan ya Pak? Iya, betul. Berarti itu kayak vendor gitu masuk ke bagian keuangan apa tidak Pak? Enggak, vendor itu masuknya ke bagian purchase. Nah, ketika dia kamu kalau bagian keuangan itu tugasnya ya mengeluarkan uangnya dan mencatat pengeluaran uang tersebut, ya kan? Iya Pak. Nah, nanti berikutnya ketika misalnya pembelian, berarti kan nanti sudah di DP gitu. Begitu barangnya masuk semua, nah itu juga menjadi bagian baik dari keuangan dan akuntansi untuk mencatat dan mengeluarkan uang pelunasan gitu. Begitu juga dengan proses pembelian. Gitu loh. Minta DP itu juga tugas dari, kalau minta DP-nya itu tugas dari penjualan, sales. Tapi proses menerima dan mencatat DP itu dari bagian akuntansi dan keuangan. Benar kan?
Nah, nanti kan pasti kan ada piutang tuh. Jatuh temponya kapan? Nah, yang ngontrol kapan jatuh tempo, kapan nagih, itu dari keuangan juga. Gitu. Jadi pokoknya urusannya pencatatan kas masuk, pencatatan kas keluar, kayak gitu. Iya, Bu. Baik, Pak. Oke, yang lain silakan. Monika ya, Monik, silakan Monik. Gak jelas Monik suaranya. Iya, ya kedengaran suaranya sama sekali, Monika. Boleh di chat aja kalau misalnya ini. Yang lain, Mas Dava. Mas Dava. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Gak ada? Aku mau tanya. Ya, gimana? Surat portofolionya ada portofolio. Surat permohonannya ada template-nya nggak, Pak? Permohonan apa nih? Permohonan magangnya. Oh, Surat lagi permohonan magang. isi. Mbak Vivi. Halo, halo. Iya. Maaf dari kamar mandi. Gimana? Surat magang. Permohonan magang. Permohonannya. Ya, silakan. Ada surat permohonannya ada template-nya nggak, Bu? Ya. Ada gimana? Ada Format. template-nya. Surat yang apa? Pernyataan mahasiswa magang? Surat permohonannya, Bu. Hah? Surat permohonan gimana ya? Isinya kayak gimana? Yang upload surat permohonan magang. Benar. Ya, surat upload berarti itu ada upload surat permohonan magang, makanya dia bingung. Surat pernyataan mahasiswa magang yang di-share Mbak Hanun ini bukan? Yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik. Ada lagi, Bu. Ada itu lagi, yang Bu. permohonan magang itu bikin sendiri, gak ada templatenya. Itu permohonannya itu buat ke kampus atau buat ke perusahaannya? Nah, itu kurang tahu, Pak, kalau itu. Yang paham. Coba di pas ini Bu. Atau kan Mas Januar coba yang tadi link tadi diisi. Kita lihat ini. Saya screenshot aja, Pak. Saya ini. Aja deh. Saya izin sebentar ya. Ada yang minta tanda tangan ke Tulis. tanda tangan skripsi. Ya dapat bingkisan, Mbak. Boleh gitu. Jadi coba satu daftar share screen kita lihat bareng-bareng. Karena bukan saya linknya, saya kurang betul paham untuk yang ini. Aku share sebentar. Si Hanun, matiin Nun. Sudah semua sudah ini belum isi KRS? KRS belum. Ini ya kalau baru yang pengajuan, Bu. Baru pengajuan. Oke. Yang ini ya. Nama ya, nama bla 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 bla. Name bla 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 bla. Sistem informasi bla 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 semester 7. Lah, jangan. Nah, itu Pak, Bu, saya mau tanya yang semesternya. Kenapa? Saya kan semester 9, nggak ada pilihannya, Bu. Oh iya ya. Semester 9 ke berapa, Mbak? Bentar, ini tanya ke Mbak Mini ini. Sebentar, tanya ke Prodi dulu ya. Oke.
nanti ditanyakan ini ya. Kita upload dulu. Upload apa ya? Number. Guys, upload. Plus, oke. Magang ya, berikutnya. Nah, Indokoko contoh. Mahasiswa membuat surat penyatuan magang dengan bahasa yang baik. Buat sendiri. Buat sendiri. Oh. Jadi mungkin untuk ke perusahaan apa ke kampus ya? Ini nggak ada keterangan, mungkin ke kampus, Mas. Tapi aneh sih ya. Kayaknya sih permohonan ke perusahaan, Mbak. Permohonan ke perusahaan kali. Iya, ke perusahaan karena ke kampus kan lewat pendaftaran. Iya. Betul. Ke perusahaan aja, Mas. Di nanti share aja di grup nanti kalau udah dapat gitu. Bikin sendiri kok. Terus ini portofolio udah sih. Terus kirim. Di sini paling apa sih? Apanya? Isi surat permohonan itu paling ya identitas diri. Ya kayak surat lamaran itulah. Ya, Mbok. Saya mengajukan magang, skill saya seperti ini gitu. Dulu waktu saya PKL juga kayak gitu bikin suratnya. Tapi tahun 2006, jangan tanya bentuk suratnya kayak apa, udah hilang. Ini aja ada satu yang bikin, ini di-share biar sama formatnya atau gimana? Ya. Nanti saya yang bikin, Pak, Bu. Oke, nanti di-share di grup ya, Mas. Oh iya, Monik nanya Monik. Ya itu Monik di chat tuh ada. Iya. Coba dibuka itunya, telegramnya, dan Mas Zen, baiknya kamu juga chat ke itu ya, ke Mbak Izah ya, tanyakan ya. Mas Zen? Ya. Chat juga, aku udah chat, Mas Zen ngechat juga ya, biar ini. Iya, Pak. Pak? Bilang apa ya? Saya mau share screen tapi macet-macet lagi kok. Coba aja, Mbak, coba aja. Oh, tadi itu maksud kamu mau share screen ya? Iya, Pak. Cuman itu terkendala. Jajal maning. Bismillah. Sabar ya, nanti kalau sudah ada itu. Ini pakainya apa sih internetnya? Pakai data lah, Mas. Pakai data, Pak. Gini. Nah, user story-nya customer. Ya kan? Ini berarti customer Brisilab ya? Iya. Saya yang bagian itu sih, Pak, helpdesk. Oh iya, bagian helpdesk, betul. Iya, kan sebelum kita kayak bikin pengajuan pertanyaan kan kita harus login dulu. Nah, sebelum login biar bisa mengakses keseluruhan layanannya kan kita perlu registrasi dulu, registrasi akun. Nah, ini yang pertama saya baru registrasi akun dulu sih. Nah, ini kemarin ada tanggapan dari Bu Vivi, ada beberapa yang salah lah. Nah, bagian mana gitu. Kayak gini, tadi kan saya ceritakan tuh. Prosesnya adalah di situ intinya itu harus pertama menampilkan, jadi user stories itu intinya patokannya ini ya. Patokannya itu nanti kamu kayak pertama bikin aja deskripsi. Nah, deskripsinya itu intinya memuat kata-kata kayak gini. Jadi pertama sebagai seorang apa? Berarti kan sebagai seorang user Brisilabs kayak gitu kan, atau customer Brisilab, ya kan? Iya, Pak. Saya ingin, pertama ingin apa? Ingin misalnya mengajukan bantuan teknis misalnya, ya kan? Nah, terus
kemudian ketika ingin mengajukan bantuan teknis itu sehingga apa? Sehingga saya apa? Tujuannya itu apa saja. Nah, itu nanti fitur-fiturnya. Nah, kemudian kalau sudah jadi satu itu, nanti kamu kan dari fitur ini mungkin sehingga saya bisa memberikan atau menginputkan permohonan bantuan teknis atas permasalahan yang saya hadapi, gitu. Kayak cerita aja dalam penggunaan sistem yang disediakan oleh Brislab. Terus kemudian yang berikutnya saya bisa sehingga saya ini bisa lebih dari satu gitu loh. Sehingga saya selain menginputkan tadi, saya bisa memantau tingkat penyelesaian permohonan bantuan teknis yang saya ajukan. Terus berikutnya misalnya sehingga saya bisa juga melihat permohonan bantuan teknis yang sudah terselesaikan yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Dari situ nanti kan kamu tahu, oh berarti harus ada user yang sudah terdaftar supaya riwayatnya atau historisnya itu tercatat, bener nggak? Nah, Iya, maka Pak. dari situ Daftar kamu bikin lagi ya, sehingga sebagai seorang customer saya ingin terdaftar sebagai pengguna atau terdaftar sebagai user di web atau di sistem Brislab gitu loh. Sehingganya gimana untuk kaitannya dengan terdaftar tadi ya, sehingga saya bisa misalnya memberikan informasi profil saya, berarti kan ada updating profile kayak gitu-gitu. Jadi yang dituliskan itu bukan langkah-langkahnya. Kalau ini kan kamu menuliskan langkah-langkahnya nih. Iya, Pak. Saya nulisnya kayak rinciannya itu. Itu tidak perlu dituliskan di situ justru, tapi yang dituliskan adalah tadi persyaratannya, sehingga sayanya tadi. Harapannya nanti kalau kamu bikin fitur ini, registrasi akun, ketika dites oleh user, dia kan akan nanyanya yang di bawah ini. Ya enggak? Yang di bawahnya lagi nih, yang di MVP yang akan ditanya. Yang di sini ya, Pak? Iya. Misalnya kaitannya dengan registrasi akun gitu kan. Misalnya sehingga saya bisa login menggunakan sosial media, misalnya. Menggunakan akun sosial media saya. Kan nanti kan tinggal dicek sama usernya. Saya mau login pakai user sosmed saya kok nggak bisa ya, Mbak? Berarti fiturnya belum ada, belum dibuat kayak gitu loh. Maksudnya untuk mempermudah itu. Untuk mempermudah menentukan menentukan bahwa produk ini sudah sesuai dengan requirement apa belum. Kayak gitu. Jadi intinya kayak user story ini kan intinya adalah deskripsi requirement nih, deskripsi permintaan dari pengguna, dari user. Berdasarkan apa? Berdasarkan user role atau peran user masing-masing. Jadi user story customer, user story admin, user story technical support, kayak gitu. Kan kemarin saya lihat kamu sudah gambarkan tuh bahwasanya nanti ada customer, ada adminnya, admin technical supportnya, ada petugas technical supportnya yang menyelesaikan permasalahan gitu kan, ada kan di situ kan kamu kemarin gambarkan kalau saya. Iya ada. Di BPMN juga ada. Nah, itu kemudian dibuat seperti ini per usernya. Gitu. Pokoknya patokannya itu tadi. Sebagai apa persona gitu, saya ingin apa, sehingga apa. Sebagainya itu di sini, di paling atas nih, di user story. Ya kan, sebagai misalnya customer. Nah, terus saya inginnya itu ada di sini. Ini yang itu ya kayak pelakunya kayak customer gitu ya, Pak? Bukan, customernya satu doang atas nih.
Oh, yang ini ya. Ini yang Ya, customer. ya ini satu gambar ini satu pelaku, satu Oh, persona. ini satu pelaku, ini segini. Iya. Oh, kotak itu. Terus Satu untuk frame ini bagian satu persona. yang new activity itu Ya, kayak new activity dan new task itu kamu ambilkan dari kata-kata dari deskripsi yang tadi saya sampaikan. Sebagai seorang apa, itu yang di atas, saya ingin, deskripsi ingin itu di sini. di sini ya Pak. Ya, di new task, di activity dan di new task. Kan mungkin keinginan kan mungkin tidak cuma satu, tapi kan bertingkat kayak gitu loh. Maka yang di bawahnya ini, task ini adalah detailnya dari activity. Misalnya tasknya tentang profil, ya kan? Kayak tadi contoh loh, apa sih tadi? Review ya. Feedback. Saya ingin memberikan feedback. Nah, tasknya feedback itu kan bisa berupa, bisa berupa review dan bisa berupa rating, kayak gitu ya, bener nggak? Iya. Itu paham nggak, Mbak Monica? Saya ingin secara user, ya kan tadi saya inginnya itu kan diterjemahnya dalam activity dan dalam task. Karena mungkin ada yang bertimbang lagi, gitu loh. Saya ingin dapat memberikan review, misalnya. Di mana review itu berupa rating dan feedback. Gitu. Nah, baru kemudian sehingga apa? Sehingga kalau misalnya review itu berarti apa? Detailnya lagi. Detail persyaratannya lah. Gitu. Feedback juga persyaratannya apa? Misalnya feedback bisa diedit misalnya atau apa kayak gitu. Nah, itu di sini. Yang di bawahnya. Nah, nanti di bawah itu yang dijadikan sebagai fitur, yang MVP ini yang kamu tulis ini nanti akan dijadikan sebagai fitur. Tapi lebih kepada kondisionalnya, persyaratannya. Makanya kata kuncinya adalah sehingga tadi. Bukan kata kerja, bukan langkah-langkahnya. Oh iya, baik Pak. Berarti saya kemarin kurang tepatnya di bagian ini ya Pak. Ya. Saya malah kayak jelasin langkah-langkah kayak customer komunikasi sama sistemnya. Berarti itu salah ya Pak. Kurang tepat. Kurang tepat gitu loh. Jadi kalau misalnya konfirmasi pendaftaran akun akan dikirimkan. Ini di sini tuliskan saja user atau calon pengguna. Sebagai calon pengguna saya harus bisa mendapatkan konfirmasi melalui email, gitu aja. Nanti kan berarti ada fitur konfirmasi menggunakan email kayak gitu loh. Tapi bukan langkahnya, lebih kepada kondisionalnya. Maka tadi saya bilang kata kuncinya sehingga saya bla 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 yang di bawah ini. Jadi kamu bikin dulu deskripsinya dulu. Jadi langkahnya itu gini. Kalian bikin dalam teks dulu. Dalam teks per user, caranya gitu tadi. Sebagai seorang saya ingin apa. Nah, inginnya itu berikut detailnya, berikut sub detailnya. Sub keinginannya, Misalnya kayak tadi contoh. Saya ingin bisa mereview. Review itu nanti melalui rating dan melalui feedback saya. Berarti kan keinginannya itu kan sampai ke sub kan. Nah, terus baru kemudian sehingga itu persyaratan-persyaratannya apa. Nanti kalau sudah disusun dalam bentuk teks, tinggal digambar seperti ini. Di mana sebagai seorangnya itu nanti di atas sendiri, di user story apa itu tadi, usernya. Terus sebagai seorang, saya ingin itu ada di situ, di new activity dan new task. Nah, terus sehingganya ada di MVP.
yang akan jadi fitur. Gitu. Gampangnya seperti itu. Paham ya? Paham nggak Mbak Monica? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Paling itu dulu sih. Oke. Ya udah. Silakan yang lain. Ya Pak, itu yang di Miro itu ada backlog, itu nanti diisi apa ya Pak? Nah, backlog-nya biarin aja. Backlog itu nanti di tahap pengembangan. Itu Oh, iya. maksudnya untuk milih. Jadi mana yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam satu sprint. Oh, Satuannya kan sprint tuh. Kalau apa namanya? Kalau di Scrum. Scrum kan satuannya sprint. Mana yang mau dikembangkan di sprint ini? Itu nanti sudah ranahnya developer sama Scrum Master dan Product Owner untuk apa namanya menentukan itu. Halo. Ya. Silakan ada lagi. Yang ini yang apa namanya? Semua buahnya sudah jelas ya. Untuk servis Bapak. itunya. Ya. Besok meet offline ya Pak ya? Tapi untuk ini Pak ya home pimpa aja kan? Oh iya. Jam 10 nggih Pak? Snacknya sih enak. Iya. Sepakat. Offline sih. Iya. Jam 10 betul jam 12 Pak. Hitungannya makan siang. Oh, berarti makan siang. Iya. Mas, yang uang udah cair siapa? Aku nyelang di sini Mas. Ya, Enyong. Ini. Udah ini ya, berarti ada lagi mungkin. Oh iya, BPMN-nya berarti udah clear semua ya? Yang Indokoko. Atau masih ada beberapa yang perlu diperbaiki yang Indokoko? Halo. Ada beberapa Pak. Ya. Nanti diupload di itu sama proses bisnisnya biar nanti Mbak Ika direkap ya Mbak Ika ya. Itu nanti buat buku nanti sih. Ikan jadi diulangi lagi tuh. Bahas TV, accounting, Jihan, forecast dan sales, Zakir inventory, Amar MRP. Pak, mau tanya. Ya. Yang sales itu tetap ada penagihan atau gimana ya? Soalnya waktu kemarin tanya kan sistem pembayaran itu lewat transferan. Ya tetap ditagih harus, Mbak. Kalau barangnya sudah terkirim semua, kan harus ada invoice yang dikirimkan ke mereka, walaupun nanti transfer. Invoice itu maksudnya pemberitahuan bahwasanya ini loh, prosesnya sudah selesai, tinggal silahkan dilunasi. Ada dua loh. Jatuh tempo ya, Pak? Ya, jatuh temponya kamu dapatnya dari mana? Dari HasTV. Karena kan yang megang data itunya HasTV. Nah, kalau Jihan nanti ini lebih ke justru yang harus diperhatikan itu yang ketika sales order jadi itu harus bikin invoice itu. Ternyata kan kayak gitu. Jadi satu sales order kan bisa lebih dari satu invoice, ya nggak? Iya kan? Satu sales order bisa 2 invoice. Nah, invoice yang pertama ini adalah invoice DP. Ketika SO-nya masuk, berarti DP-nya juga harus masuk. Nah, itu harus ditagihin ke mereka kan? Harus dikirimin invoice. Baru mereka akan mengeluarkan DP. Kantor mereka juga kan butuh dokumen untuk mengeluarkan uang, benar nggak? Ke bagian accounting-nya. Yeah. Nah, dokumen untuk mengeluarkan uangnya itu apa? Pasti ada 2. Purchase order mereka atau order pembelian mereka yang dikirimkan ke kita, yang kemudian
kita diterjemahkan menjadi sales order. Sales order. Dan setelah itu sales ordernya sudah oke, mereka juga harus mendapatkan tagihan atas DP itu. Kayak gitu loh. Tagihan atas DP-nya berupa apa? Berupa invoice dari Jafari. Dua itu dilampirkan, diserahkan ke accounting-nya mereka, baru mereka akan mengeluarkan uang. Pasti gitu. Maka yang harus jadi concern Mbak Jihan, yang pertama di bagian penjualan adalah itu tadi. Ketika membuat sales order, harus segera juga membuat invoice DP. DP ini gede loh, 50% kan mereka bilang kan? 30 sampai 50. Malah nggak mesti Pak, katanya Pak. Kenapa? Kata Mas Hani waktu itu sama bagian keuangannya itu Mbak tuh bilang kadang nggak harus 50%, bisa apa 30% malah bahkan bisa nggak pakai DP juga nggak apa-apa gitu. Oh iya, ya oke. Itu artinya kan sistem kita kan memungkinkan semuanya. Nah, berarti nanti ketika kamu nyusun user stories harus dibuat tuh bahwasanya bisa dengan DP, bisa tanpa DP, gitu. Iya, Ra? Iya. Bisa lunas sekalian, Ra? Bisa. Bisa gitu dibayar di muka semua gitu? Iya, bisa. Katanya ada yang kayak gitu juga. Jadian ya, enak men ya tutulan. Bayar KP di situ. Bisa lunas di akhir. Iya, bisa lunas di akhir juga. Aku tutulan kenal pot orang tuh kayak gue san. 3 minggu ya Pak. Iya. Wah. Kemarin malah banyak banget itu Pak di sana. Karena mungkin ini skalanya ekspor sih ya, jadi ekspor jadi kepercayaannya tinggi juga. Tinggi iya. Kepriwe bariki terus kepriwe yang harus bariki dewek tutulan gula semut juga. Iya, aku mikirnya kayak gitu loh. Saya mau ngurusin kayak gitu. Boleh Pak, saya join Pak. Oh gitu. Siap Mar, oke Mar. Kayak winginnya Mar. Karena dari toko oven kan. Betul Pak. Apa duit ke dari kan toko oven. Bikin perusahaan sendiri. Dan ya bisa dibayar di sit kok. Luar biasa. Cakep lah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ivan ini lagi dalam perjalanan, lagi apa namanya dia kegiatannya? P2D. Jos temen. Baru sampai Pak. Oh? Hah? Itu Ivan tuh. Yang dia baru sampai Pak. Ya. Selamat ya sama Ahyar itu. Selamat. Nanti besok Senin mulai berjibaku tuh bikin. Iya. Iya Pak. Siap Pak. Ya. Mungkin kalau nggak Minggu ya Senin lah Pak. Ya wis. Mas Irfan udah koordinasi sama Mas Irfan. Ya, sip. Mas Irfan mah Minggu juga oke aja dia mah. Iya. Nah. Sip. Kita tuh kalau saya sama Mas Irfan itu sama Pak Brata itu kadang hari Minggu, kadang bingung ini hari apa ya gitu. Karena biasanya hari Minggu ya kerja. Anti pray. Ya wis, selamat Ivan. Sukses acaranya ya. Ya Pak. Silakan yang lain, Mbak Lala, Sekar, ada masalah? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Hilang. Nanti mau ngerjain yang itu user story sama Monik. Ya, paham ya udah ya Mbak Sekar ya. Nanti kalau bingung rekamannya saya download tak upload di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Siap. Oke ya berarti ya. Cukup ya untuk hari ini berarti ya. Cukup ya tak. Stop recording.